agak sensitif ya, agak sensitif. Untuk kalian yang tidak biasa mendengarnya, aku harap maklum dulu nih. Harus biasa, karena orang-orang yang nonton ini pasti kan pengen ke Kanada, jadi kalian harus terbiasa dengan bahasa yang kita pakai. Nah, alasan yang ketiga yang lumayan banyak orang-orang yang pindah ke Kanada ini, salah satunya karena mereka adalah halo guys, ketemu lagi Indo di Toronto. Hari ini spesial karena aku ada di Sudbury, di kotanya. Siapa lagi kalau bukan ini RT-nya ya katanya ya. Apa mayor gitu, mayornya Sudbury. Karena kan nggak tahu, teman-teman udah tahu, mau kalau cek Instagram dia pasti udah tahu ya, dia udah jadi papa, Rina udah jadi mami. Jadi kita datang jauh-jauh jengukin. Nah, ini lagi di backyardnya nih. Lagi di taman belakang. Ya, apik banget nih. Tuh, Ya, sampai mentok begitu. Nggak ada apa-apanya sih, cuman ya agak lebar aja, cuman kosong aja Mas Yan. Bisa buat main sepak bola, nanti mau bikin futsal, mau bikin lapangan badminton, Ya, lapangan serbaguna lah. kolam renang gitu ya. Nanti kita datang lagi. Teknisinya siapa yang mau bangun-bangun begitu? Nah, sore ini waktu Kanada, ini kita mau bahas nih Re, mau tak ajak kamu ngobrol-ngobrol tentang alasan-alasan orang pindah Kanada. Oke. Karena kan banyak sekali, kamu pasti juga di DM-in ya, di mana-mana. Ya. Bantuin dong, mau pindah juga ke Kanada, mau ke Kanada, cariin kerja dong, mau ke Kanada. Nah, sebenarnya kan kita juga kalau dapat pertanyaan kayak gitu tuh guys, kita tuh juga kadang-kadang tuh wondering gitu, maksudnya orang itu untuk saat ini ya, kira-kira apa ya alasannya sampai mau pindah. Alasan-alasan orang pindah ke Kanada. Boleh. Gitu. Jadi ada alasan-alasan yang sebenarnya ada banyak banget alasannya. 1001 macam. Cuman comes up, jadi kita 4 bahas aja. 4 aja ya. 4 aja yang kayaknya majority atau umum lah gitu. Ya. Nanti who knows dari 4 ini menjadi adalah salah satu alasan kalian gitu. Nah, coba dengar opini kita tuh apa ya, masa pendapat kita soal alasan ini. Yaitu yang pertama adalah untuk anak. Demi anak. Biasanya kalau ini alasan untuk keluarga yang sudah berkeluarga ya, suami istri dengan anak, nah itu pasti pengennya aku mau pendidikan anakku, aku mau untuk anakku, aku mau untuk masa depan anak-anakku. Betul. Gitu. Nah, kalau menurut aku Re, aku cuma agak-agak serem aja sama orang yang datang dengan alasan itu. Karena as you know, di sini ini liberal banget. Jadi yang datang dengan alasan demi anak, biasanya mereka ya udah, kalau dia pakai alasan anak, dia merasa dia udah sacrifice demi anaknya, pindah jauh-jauh ke sini, ngorbanin karir dia mungkin, ya betul, keluarga dia, karena jadi sandwich generation kan, orang yang datang. Satu demi anak dia bawa anaknya ke sini, tapi satu sisi lagi orang tua dia di Indonesia, jadi kejepit di tengah-tengah. Nah, demi anak, kalau anaknya kemudian tumbuh kembang gede sesuai dengan ekspektasi dia, which is good. Tapi kalau misalnya tidak, itu boleh untuk hal apapun loh ya. Mungkin dia sekolahnya tidak sesuai dengan yang kamu mau, dia mungkin jadi tidak beragama lagi seperti agamamu. Aduh, sampai batuk kan. Ya gitu, itu banyak. Ya kalian harus juga, kalau aku ngambil contoh aku nih ya, orang Jawa. Orang Jawa kita kulturnya sangat kental sekali, dan kita juga budayanya juga sangat erat, sangat kalau bisa dibilang ya kental lah istilahnya. Nah, dengan aku pindah ke Kanada, anakku tetap beras Jawa, cuman aku sudah harus punya konsekuensi bahwa Jawa itu akan hilang di dia. Sebisa mungkin tidak hilang, sebisa mungkin dijaga. Cuman kalau itu hilang di nantinya sebagai worst case, ya aku harus siap dan harus terima gitu. Nah, kalian yang datang dengan alasan itu atau yang mau datang dengan alasan itu, pesan kita tuh cuman ya siap-siap aja gitu. Ya harus paham dengan konsekuensinya, karena di sini tuh kulturnya sangat bebas sekali. Jadi manusia itu dibebaskan untuk berpikir, bertindak sesuai apa yang dia mau. Iya, resiko tanggung sendiri tapinya ya. Dan aku ada pendapat lain lagi untuk masalah anak. Jadi nggak cuman melulu anak ya, kalian kalau sudah punya
istri atau suami yang udah punya anak, itu kalian akan mengecilkan, atau sorry to say, kalian akan mengecilkan apa Kanada yang sudah apa yang bisa Kanada berikan buat kalian, sorry nih. Jadi kalian kalau lihatnya cuman anak doang, loh, kalian tuh bisa punya benefit yang lain untuk kalian sendiri, nggak cuman anak kalian gitu loh. Misalnya nanti kalau kalian sudah permanent residence di Kanada, kalian mau sekolah lagi, pasangan kalian yang awalnya nggak sekolah, awalnya open work permit, mau sekolah lagi, itu biayanya lebih murah, ya kan? Terus habis itu benefit yang lain kalian juga bisa terima, seperti apa, kayak taman, kita jalan-jalan ke taman nggak perlu bayar, udaranya bersih, kesehatan ditanggung gitu loh. Jadi nggak cuma pendidikan doang gitu. Jadi tidak sesempit itu benefitnya Kanada. Enjoy your life too, gitulah intinya. Ya. Dan ya benar, kalau alasannya benar, mungkin porsinya the biggest chunk-nya itu demi anak. Tidak apa-apa juga kalau mengakui bahwa pindah ke Kanada itu juga demi kalian juga. Mungkin kalian juga udah tired dengan pekerjaan di Indonesia, mungkin dengan rutinitas di Indonesia, mungkin yang macet atau apa gitu. Kalian juga pengen sesuatu yang baru, yang exciting gitu buat kalian. Nggak apa-apa juga itu kalau itu menjadi alasan kalian gitu. Nggak usah misalnya dengan sengaja bersembunyi di balik alasan demi anak. Dan yaitu kalau ternyata beneran demi anak, terus nanti tidak sesuai harapan kalian anak ini, kalian akan kecewa sekali. Kalian merasa kalian udah sacrifice. Ya. Nanti kalian takutnya ngatain anak-anaknya, anak yang tidak tahu diuntung, itu kan bahaya. Iya, padahal mungkin anak-anak itu tadinya tidak minta dipindahin ke sini ya. Ya. Intinya gitu. Tapi benar, banyak kalau kita ketemu ya itu salah satu alasannya itu ya pindah demi anak loh, biar anakku tuh sekolahnya bagus gitu, pendidikannya bagus gitu, opportunity-nya terbuka buat mereka, which is okay, gitu. Ya. Alasan kedua apa? Alasan kedua itu orang pindah karena bahasa kasarnya nih ya, gue udah nggak mau di Indonesia. Karena kebanyakan itu karena faktor keamanan. Nah itu dipicu waktu kejadian tahun 98. Zaman itu konon banyak sekali orang yang pindah. Dan tentu saja bukan pindah ke Kanada tok ya. Aku dengar Australia juga banyak sekali. Tapi rombongan orang-orang itu banyak sekali yang pindah dengan alasan keamanan. Jadi dia melihat kejadian 98 itu trauma, ya, traumatized. Terus juga mengutuk kejadian itu. Jadinya mereka itu, gue nggak mau tahu lagi urusan itu, dia flee gitu. Ya itu terutama buat teman-teman atau saudara kita yang keturunan Cina ya, Cindo itu pada khawatir semua, apalagi ntar lagi udah mau 2024 ya. Bahkan isu rasisme, isu permainan suku, ras itu masih belum hilang kayaknya di Indonesia. Mulai lagi ya. Lihat nggak di Facebook? Mulai lagi loh. Karena mungkin gara-gara gampang ya, jadi gampang cari suara dengan hanya menyuarakan isu ras gitu. Ya, tapi kan maksudku tuh evil ya, maksudnya jahat itu ya, kamu jahat, demi kepentinganmu sendiri kamu sangat jahat sekali. Mengadu domba akar rumput yang kalau semuanya pikirannya terbuka dan udah tahu akal busukmu gitu. Tapi kalau yang kemakan kan ya oke lah, tapi ya regardless paham politik apa yang di luar sana yang sedang dijalankan itu salah gitu loh. Ada satu ras tertentu yang tertindas, yang apa ya, yang tidak sepatutnya diperlakukan seperti itu gitu loh. Ya aku sih nggak relate ya karena aku orang Jawa jadi nggak ngerti, tapi aku dapat cerita aja orang Chinese ya, orang Indonesia keturunan Cina di Kanada itu punya banyak cerita yang seperti itu, sampai yang harus dilarikan keluar Jakarta pada tahun 98 gitu banyak. Kamu masih kecil kali ya zaman 98 ya? Zaman 98 kebetulan papaku aktivis. sih dia masih ingusan lah. Iya, gitu. aku masih cuma nonton di TV aja. Nah, di luar generasi yang 98 itu, nah waktu kira-kira pemilu 4 tahun yang lalu, nah itu juga meningkat tuh orang-orang yang mau pindah ke sini dengan alasan yaitu soal keamanan segala itu. Ntar kalau gitu lagi gimana? Ntar kalau kejadian lagi gimana? Gitu. Nggak mau ambil risiko, dan kebetulan mereka sanggup secara finansial untuk
pindah gitu. Tapi kalau misalnya secara finansial sebenarnya bisa, tapi opportunity secara bisnis atau apa mungkin sangat lebih menguntungkan di Indonesia, karena saat ini Indonesia, Asia itu ekonominya kan lagi booming. Jadi mau pindah sayang, dan kebetulan memang situasi sekarang lagi aman. Jadi biasanya tuh lebih gak heboh lagi. Tapi nanti kalau ada isu-isu kabar burung, amit-amit cabang bayi ya, mudah-mudahan tidak pernah lagi terjadi itu. Nah itu mulai lagi. Nah jadi itu alasan kedua itu lumayan banyak kujumpai. Orang-orang yang pindah ke sini ketika ditanya dulu kok bisa pindah, kenapa mau pindah gitu kan, ya itu masalah faktor keamanan. Keamanan ya. Nah orang-orang ini ya biasanya tuh tekadnya tuh sekuat baja. Mau dia cuma makan garam di sini ya, dia pantang pulang, karena kayak ibaratnya no turning back gitu. Mau apapun yang terjadi karena udah say no dengan induknya. Jadi walaupun sesusah apapun nggak bisa disalahkan juga sih, karena memang kejadian itu kan benar-benar bekas dan kelam gitu. Oke, nah sekarang alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga ini agak sensitif ya, untuk kalian yang tidak biasa mendengarnya. Aku harap maklum dulu nih. Harus biasa, karena orang-orang yang nonton ini pasti kan pengen ke Kanada, jadi kalian harus terbiasa dengan bahasa yang kita pakai. Nah, alasan yang ketiga yang lumayan banyak orang-orang yang pindah ke Kanada ini, salah satunya karena mereka adalah orang-orang penyuka sesama jenis. Atau gitu. Teman-teman kita yang gay, lesbian, itu banyak banget di sini. Karena menurut mereka, aku nggak tahu ya, maksudnya kayak oke, secara general udah pasti Indonesia kan masih ketimuran, masih kuat sekali, katanya menolak gitu, dan bisa mengancam kebahayaan diri mereka kalau sampai mereka terbuka secara terang-terangan, mungkin dipersulit, dibully, bahkan kehilangan pekerjaan. Itu sempat dengar karena nggak tahu ya, ini nggak perlu tak sebutin juga sumbernya. Jadi ada orang yang kerja tapi dia gay, terus habis itu dia coming out atau dia ngaku kalau dia gay, akhirnya sampai kedengaran bosnya, hari berikutnya dia kehilangan pekerjaannya dengan alasan yang nggak jelas. Yaitu kan budaya cancel culture-nya Indonesia masih kental sekali. Regardless kalau memang Indonesia tidak meyakini pernikahan sesama jenis, nggak apa-apa, cuman perilakunya itu kadang-kadang orang-orang Indonesia masih mempersekusi. Sama dengan orang yang tadi alasan sebelumnya keturunan Cindo. Kadang-kadang ya orang Cindo nggak ngapa-ngapain dipersekusi aja ya kan, apalagi kalau udah dia Cindo dia gay lagi. Aduh, itu double combo super paket empuk itu. Kasian kan. Iya. Gitu loh. Nah jadi banyak kayak ya beberapa lah ya yang DM kita alasannya mau pindah itu karena ya merasa mereka safety-ness mereka itu nggak terjamin gitu. Dan mereka tahu Kanada itu salah satu negara yang sangat open dan melegalkan pernikahan sesama jenis. Kan udah dari lama ya? Udah dari lama. Kita malah duluan dari Amerika gitu. Cuman mungkin nggak seheboh kayak Belanda kan. Belanda sangat terkenal dengan mereka sangat bebas, sangat open ya, gitu. Karena banyak orang Indonesia yang nggak tahu Kanada, ketutupnya sama US gitu ya. Padahal kita Kanada itu salah satu yang sangat-sangat liberal. Makanya balik lagi ke poin yang satu tadi itu, demi anak are you sure gitu loh. Karena di sini liberal sekali, apalagi kalau anak ditaruh di public school ya. Dan ya itu karena di Kanada itu by law-nya legal, jadi mereka tuh secara legalitasnya itu semuanya diakui, dianggap sebagai common law. Sedangkan di Indonesia, katakanlah Jakarta kota besar, aku rasanya harusnya lebih open minded kan orangnya, katakanlah diterima segala macam, tapi secara legalitas kalau misalnya mereka nikahnya nggak direstui, terus secara legalitasnya nggak diakui, jadi kalau sedangkan mereka menganggap mereka adalah sepasang, soal rumah mungkin warisan atau apa bisnis jadinya ribet gitu. Jadi mereka milih untuk kesini. Nah kalau kalian yang alasannya punya alasan seperti itu, benar, Kanada mengakui dan melindungi gitu, karena nyawa di sini berharga sekali. Makanya aku dengar orang yang datang dengan alasan ini sebagian masuknya lewat jalur refugee. Jadi
kalau jalur refugee itu kayak gimana? Jalur refugee itu kayak jalur pencari suaka. Jadi mereka yang pindah memang merasa tidak terlindungi di negaranya, mereka pindah ke negara yang lebih bisa melindungi, salah satunya Kanada. Tapi kalau kalian tanya caranya, pasti nanti ada aja tuh yang komen aku juga mau gitu di Indo di Toronto. Oh, saya gimana dong bagi caranya refugee? Itu kan biasanya orang-orang ngiranya itu kayak imigrasi gampang kan, kayak PR gampang. Nggak ada itu caranya. Jadi kita sendiri nggak tahu caranya. Kalian tahu, aku lewat studi, istriku studi, aku kerja, dan Ciutan sendiri disponsorin sama suaminya. Jadi kita nggak ngerti alur-alur refugee itu kayak gimana. Jadi kalian bisa cari tahu sendiri di luar atau googling ya. Iya, dan kalaupun anggaplah kita tahu, kita juga di dalam posisi yang boleh memberikan kalian imigrasi advice gitu. Karena juga berganti-ganti terus itu aturan. Ya. Yang pasti ya, jalur refugee. Video ini diupload kapan? Nanti aturannya berubah lagi tahun depan. Ya. Dan jangan anggap lightly kata refugee gitu, karena refugee ini kadang-kadang juga di abuse. Jadi sebenarnya dia juga nggak dipersekusi nggak segala macam, tapi karena dia tahu ini ada celah dia pakai gitu. Please don't gitu, jangan. Karena sekali kamu nggak keterima, kalau sekali kamu ketolak refugee, nggak ada jalan lagi. Berarti dianggap kamu bohong, identitasmu nggak tepat. Padahal itu adalah salah satu opportunity yang negara Kanada buka, dan kita banyak sekali menerima orang-orang refugee yang di area peperangan contohnya. Jadi jangan di abuse ini, kemudian nanti akhirnya yang benar-benar perlu malah jadi dipersulit gitu. But Canada welcome everybody regardless your religion, your sexual orientation gitu. Walaupun nanti balik lagi ke personal, ya ada yang bisa terima, ada yang bisa support, ada yang bisa terima tapi tidak bisa support. Kita masing-masing punya opini, kita masing-masing, kita menghormati satu dengan lainnya gitu. Oke, lanjut. Yang terakhir, Vincent masih lanjut? Masih. Yang terakhir percaya nggak percaya, tadinya juga aku anggap itu pasti special case, tapi berhubung aku dapatnya banyak, lebih dari 1-2, wah ternyata unik juga. Ternyata guys, maybe one of you, alasan pindah ke Kanada itu ternyata adalah untuk menghindari keluarga yang toksik sejauh mungkin. Nah, Kanada sama Indonesia itu salah satu yang terjauh. Jadi ada alasannya seperti itu. Ada. Kalau misalnya temen yang toksik, ya udah jangan ditemenin. Tapi kalau keluarga itu orang tua sendiri atau mertua atau sibling, kan susah ya. Akhirnya mereka ambil jalan langkahnya dah, ya udah, bye. Mungkin bukan literally menjauhi keluarga ya, tapi mungkin mereka mau menjauhi budaya yang mereka anggap tidak sesuai dengan mereka sendiri. Dan itu ada di keluarga mereka. Oh, oke. Nah, mungkin lebih seperti itu. Kalau misalnya ambil contoh di keluarganya suka kepo urusan pribadinya satu orang atau urusan pribadinya dia, dan dia nggak suka, dan keponya itu kepo yang keterlaluan, bukan kepo yang biasa-biasa gitu. Itu orang ini bisa lari sampai Kanada, itu ada kasusnya. Sengaja gitu. Jadi mungkin bukan menghindar dari orangnya, bukan dari personnya, tapi budaya yang melekat di keluarga ini gitu. Akhirnya membuat dia nggak nyaman dan nganggap itu toksik. Nah, itu mungkin bisa yang kamu bilang tadi barusan itu. Kalau itu aku melihatnya justru orang yang udah pindah lama ke sini akhirnya tuh rata-rata punya sikap yang kayak gitu. Aku nggak tahu ya, kita jadi nggak kayak aneh gitu loh kalau ada orang yang kepo-kepo itu tuh aneh, karena akhirnya show off yang pakai branded bagi kita tuh yang akhirnya kita geli sendiri kan lihatnya kayak gitu karena kita tidak terbiasa dengan budaya seperti itu di Kanada gitu. Dan orang-orang seperti ini tuh pun biasanya menjauhnya nggak cuman in between Indonesia Kanada, tapi setelah nyampe Kanada pun orang-orang seperti ini pindahnya ke desa dan bukan ke kota besar yang jauh dari kota besar, bahkan harus nyetir berapa jam dulu baru nyampe ke kota itu.
karena ya itu kalau yang tapi ada literally yang menghindari ex-person itu ada. Dan itu pindahnya sampai ke dusun ujung berong, jin buang anak dengan harapan kalau dia misalnya pindah Kanada tapi di kota besar masih ada kemungkinan dia didatangin. Masih ada kemungkinan didatengin. Lumayan nih, gue ada saudara di Kanada, gue datengin di Toronto lagi, gue bisa ke Niagara Falls. Dia ketakutan, dia pindah lagi di tempat jin buang anak supaya ya kans untuk didatangin itu semakin tipis gitu. So if you one of them that want to flee from that kind of situation, kalian ada temennya. Kalian nggak perlu merasa gua nih drama banget kali ya sampai punya pikiran apa gua pindah aja jauh-jauh. Enggak lah, nggak drama, ada buktinya. Ada buktinya sampai sebegitunya. Nah itu aja 4 alasan yang mungkin umum dan cukup banyak, walaupun tadi kita di awal udah bilang 1001 macem. Dia pindah karena ini ya ada masalah pribadi juga segala macem. Kalau aku kan pindahnya karena ikut suami ya, walaupun sebenarnya juga ada pilihan ya, maksudnya ya udah gua nggak mau gitu, sebenarnya kan bisa, tapi ya karena judulnya ikut suami ya ikut. Tapi kalau gua sendiri mau ditelaah kenapa maunya, gua ya lebih ke gara-gara gua juga capek di Indonesia. Gua bolak-balik ya, ditodong udah, dicopet udah, dirampok udah, lengkap banget gua. Jadi gua tuh males gitu. Walaupun bukan kata ame-ame cabang baik, bukan kata di sini juga nggak ada kriminalitasnya. Tapi biasanya kan kalau bisa penembakan atau apa tuh targeted ya biasanya ya. Terus kalau kita nggak di daerah-daerah sketchy ya mungkin kita juga nggak ya. Tapi kalau mau apes sih apes aja guys. Tapi ya untuk aku, kisahku pribadi, aduh kalau diceritain genes banget gitu loh. Kalau gue lagi gitu, jadi gitu. Ya, ya itulah dari sekian banyak alasan kenapa kok orang pindah ke Kanada. Kalau kalian relate, kalau kalian ngerasa itu salah satu alasan ini yang kita sebutkan ini ada di diri kalian, silakan komen, silakan utarakan. Setuju nggak dengan yang tadi kita? Setuju atau enggak? Silakan. Kalau ada alasan lain, silakan juga. Ya. Gitu. So, thank you banget ya udah nemenin aku ngobrol-ngobrol. Sama. Kalian juga cek channelnya Ray ya, Mirzani Channel. Dia juga aktif di Instagram, sering live tuh dia tuh. Ya sekarang kebetulan lagi sering di Instagram sih daripada di YouTube ya. Oke. Langsung aja follow Instagramnya @indoditoronto dan subscribe channelnya Indoditoronto. Kalau di aku bisa di @_ahmad di Instagramnya, YouTube-nya bisa di Mirzani Channel. Oke, thank you for watching. Bye.